Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Dua orang buruh tani di Desa Keboncau, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu petang kemarin ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di sebuah saung pesawahan Blok Jagal. Keduanya meninggal akibat sambaran petir saat cuaca ekstrim sore kemarin. Dua orang buruh tani asal Dusun Sukawangi, Desa Keboncau, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, petang kemarin ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Keduanya merupakan Sacha berusia 53 tahun dan Lili Haryono berusia 54 tahun. Warga menemukan kedua korban dalam kondisi tergeletak di sebuah saung yang ada di Desa Pesawahan Blok Jagal desa setempat. Menurut saksi, keduanya menjadi korban sambaran petir saat hujan ekstrim yang melanda kawasan tersebut sejak kemarin sore. Saat ditemukan bagian kepala salah satu korban mengeluarkan darah dan satu korban lainnya luka pada bagian dada kiri. Selain itu, kondisi atap saung tempat kedua korban ditemukan mengalami kerusakan akibat sambaran petir. Sejumlah serpihan genting pun sudah berserakan di dalam saung dan menimpa korban. Disebutkan warga kedua korban sebelumnya menggarap sawah di lahannya masing-masing. Saat hujan turun disertai petir, keduanya berteduh di saung yang sama usai beraktivitas mengumpulkan jerami. Saya dicari, temu di saung, udah meninggal, gitu. Itu meninggalnya dugaannya karena apa, Pak? Kena petir. Bisa diceritain tuh korban di saung itu lagi ngapain tuh, Pak? Ya lagi tidur, udah mati, Udah meninggal. Berapa orang, Pak? 2 orang. 2 orang. Sebelumnya Pak, hujan di sini gimana, Pak? Hujannya deras hujan. Banyak petir juga. Banyak petir juga. Ditemukan sudah tidak bernyawa, kedua korban langsung dievakuasi warga menuju rumah duka. Pihak keluarga kedua korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Sementara, kedua korban baru dapat disemayamkan di tempat pemakaman umum desa setempat pada Senin pagi tadi. Keluarga dari masing-masing korban turut mengantar menuju tempat pemakaman. Bahkan isak tangis pun sempat pecah saat prosesi pemakaman kedua korban dilakukan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah tentang vaksin booster atau vaksin dosis ketiga menjadi salah satu syarat untuk mudik, sejumlah masyarakat luar kota Majalengka berbondong-bondong mendatangi pusat vaksinasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini pemerintah sudah memperbolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran 2022. Kebijakan pemerintah tentang vaksin booster atau vaksin ketiga salah satu syarat untuk mudik. Sejumlah perantau yang ada di Kabupaten Majalengka sudah mulai berdatangan ke pusat vaksinasi. Salah satunya pengusaha rumah makan, satu keluarga asal kota Jakarta mendapatkan suntikan vaksin booster. Selain mau mudik juga untuk kesehatan sendiri aja. Ya. Nah, takutnya kan nanti kalau tiba-tiba saya niat mau ke sana terus ada hambatan kan juga repot. Tapi intinya semuanya buat jaga diri sendiri aja. Rencana mudik kemana? Kemungkinan ke daerah Banten. Ke daerah Pandeglang. Vaksin COVID-19 dosis lengkap atau vaksin booster menjadi salah satu syarat untuk masyarakat melakukan perjalanan mudik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Warga Kampung Cipacing, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang terkenal dengan pembuatan senapan angin, mendeklarasikan tidak akan lagi membuat senjata api rakitan dan hanya akan membuat senapan angin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa Cipacing, Dedeh Juwariah, mengapresiasi Polda Jabar yang terus membina mantan pembuat senapan api rakitan. Selain itu, pembinaan juga terus dilakukan kepada generasi selanjutnya. Bahkan, melakukan pembinaan kepada para generasi pembuatan senapan angin agar jangan membuat senapan api rakitan. Antusiasme warga untuk melakukan pembinaan sangat positif. Dengan adanya pembinaan dari Polda Jabar, para pembuat senapan api rakitan sudah mulai menurun. Selain melakukan pembinaan kepada pengrajin senapan angin, Polda Jabar juga melakukan bagi-bagi sembako.
Di Cipacing sendiri, ada sebanyak 141 pengrajin senapan angin yang terdaftar di Koperasi Cipacing Mandiri. Bahkan, dalam sebulan bisa mengirimkan sebanyak 500 lebih senapan angin yang dikirimkan ke seluruh wilayah Indonesia. Dijual mulai dari 1,5 juta hingga 3,5 juta rupiah. Saya selaku Kepala Desa Cipacing sangat bersyukur, sangat berterima kasih tentunya kepada Polda Jabar untuk membina para pengrajin senapan di Cipacing agar tidak salah jalan. Alhamdulillah, semoga ini tidak berhenti sampai di sini, pembinaannya terus sampai jangan bosan-bosan untuk membina kami, karena mungkin ada generasi berikutnya para pengrajin senapan. Kami juga berharap pembinaan ini terus berjalan. Alhamdulillah, antusias warga atau yang tadi dalam rangka pembinaan itu sangat positif sekali yang diterima oleh para pengrajin, karena alhamdulillah dengan adanya pembinaan dari Polda Jabar, sekarang yang para pembikinan sudah mulai menurun gitu lah Pak, dan deklarasi berjanji tidak akan mengulangi lagi pembikinan senjata api. Berterima kasih atas pembinaan yang selama ini dari Polda Jabar, sering ke sini untuk dalam rangka pembinaan para pengrajin. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Kelangkaan minyak goreng curah membuat sebagian masyarakat Cirebon rela mengantri berjam-jam di distributor minyak. Pembelian minyak goreng pun dilakukan pembatasan lantaran minimnya pasokan yang diterima distributor. Beginilah antrian warga di salah satu distributor yang ada di Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pada Sabtu siang. Sejak pagi, warga dari kota dan Kabupaten Cirebon ini mengantri hingga keluar ke Jalan Derajat. Bahkan, banyaknya warga yang datang membuat antrean mengular hingga ke gang-gang kecil. Mereka yang mengantri merupakan pedagang pasar dan warung kecil. Sulitnya mencari minyak goreng curah tersebut sudah dirasakan sejak sepekan terakhir, terutama sejak subsidi minyak kemasan dicabut. Bahkan, sejumlah distributor di kota Cirebon sudah tidak memiliki stok hingga warga pun menyerbu distributor yang masih memiliki minyak curah. Lagi sulit atau gimana Pak minyak goreng? Ya, lagi sulit Pak. Semua agen, semuanya kadang-kadang toko satu tank itu habis dalam 1 jam, 2 jam. Itu juga dicatat Pak. Ada yang dapatnya 3 drigen, ada yang 5 drigen, tergantung. Ini catatnya berapa ini? Ini catatnya 50 kilo Pak. 50 kilo? Iya, lah kemarin 5 drigen. Kalau sekarang 50 kilo. Antri berapa jam ini? Wah, dari pagi Pak, dari jam 7. Biasanya Bapak dapat berapa Pak? Kemarin mah 5 drigen. Di waktu normal biasanya? Normal mah Sebanyak-banyaknya. 1 kintal setengah mah. Jauh ya Pak. Habis. Cuma sekarang mah buat langgan-langgan saya aja kurang. Sementara, distributor yang biasanya menerima 8-9 tangki per hari, kini hanya menerima 2 tangki atau 16 ton saja. Pengurangan pengiriman stok tersebut terjadi sejak sepekan terakhir hingga membuatnya kewalahan menangani banyaknya permintaan. Dengan harga Rp15.000 per kilo, distributor membatasi pembelian maksimal 50 kg per orang. Dan memang setiap hari dibatasi atau Setiap hari dibatasi. Setiap hari dibatasi. Ini antrian sudah terjadi berapa hari Pak? Sekitar dari mulai hari Rabu sampai hari ini. Tapi kita tiap hari sih sekitar 2 tangki dapat alokasi. Berapa liter Pak? Berapa ton itu Pak? Kemarin itu saya dapat sekitar 19 ton. Saya distribusiin itu habis dari pagi sampai sore itu habis. Setiap hari 19 ton. Jadi tidak pernah sisa ya Pak? Tidak pernah sisa, baru sisa. Bahkan kurang? Bahkan kurang, iya. Makanya pemerintah Kemendak mohon bantuannya gitu. Suara Bogor itu kan boleh dibilang mulai kesulitan gitu. Minta dibantu. Padahal pabrik lokal di Cirebon itu ada tiga sebetulnya Pak. Yang sekarang yang hanya menyalurkan itu baru 1. Warga maupun distributor berharap pasokan minyak curah dapat distabilkan kembali. Terlebih saat ini permintaan meningkat jelang masuknya bulan Ramadan. Dari kota Cirebon, Jawa Barat, Udin PP melaporkan.
Guna meningkatkan hasil produksi panen, gabungan kelompok tani lintas kelompok di Kecamatan Paseh melaksanakan bimbingan teknis pengukuran kadar tanah atau HARA yang bertempat di Dusun Calangcang, Desa Lego Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Tim dari Kementerian Pertanian yang didampingi PPL Pertanian Kecamatan Paseh dan Babinsa mengajak kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Paseh untuk terus berupaya menggenjot pertanian ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai pupuk. Yudi Nugraha mengatakan, limbah makanan tersebut diolah atau difermentasi menggunakan campuran mol atau mikroorganisme lokal, yang hasilnya bisa digunakan untuk meningkatkan unsur hara pada tanah yang akan ditanami tanaman. Ketua Kelompok Tani Sri Mekarjaya Paseh, Armat, mengatakan dirinya dan anggota kelompok tani menyambut baik dan berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan pengetahuan, baik secara teknis maupun non-teknis, di lahan yang akan dijadikan pertanian. Kami di Desa Lego Kidul menganggarkan ke semua kelompok dengan jajaran dari tingkat desa, kami mengupayakan dari sampah-sampah itu yang kami bikin buat tanaman padi di Desa Lego Kidul untuk menjaga ketahanan pangan. Ya, kegunaannya mol itu satu untuk menyuburkan tanah, kedua untuk meningkatkan hasil panen, dan ketiganya itu untuk mengendalikan hama-hama yang ada. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur hara tanah yang ada di pertanaman kita. Jadi kita hari ini mengecek kadar pH dan kandungan tanah, keasamannya seperti apa. Jadi kita yang bahan-bahan yang digunakan itu ada tanah-tanah yang berasal dari sawah kita, dari berbagai blok, dari berbagai daerah. Di sini kita cek bagaimana unsur haranya, dan kita menggunakan alat indikator lampu itu ya, indikator lampu. Jadi semakin terang lampu itu menunjukkan bahwa semakin bagus kondisi tanah di sini. Jadi semakin redup berarti itu kondisi tanahnya juga kurang bagus gitu ya. Dan di sini juga kita perbandingan menggunakan mol. Jadi untuk mikroorganisme lokal sebagai kandungan pembenah tanah supaya kondisi tanah yang awalnya kurang bagus menjadi bagus di lapangan gitu ya. Mol itu sendiri jadi digunakan menggunakan limbah rumah tangga bisa berupa buah-buahan yang udah busuk, sayur-sayuran. Jadi kita dikomposkan, direndam, difermentasi supaya menghasilkan zat-zat yang berguna untuk lahan kita gitu ya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Ratusan anak-anak warga RW 13 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, menggelar Karnaval Gemar Ramadan 1443 Hijriah dengan mengenakan aneka kostum yang meriah. Sembari membentangkan spanduk dan membawa aneka hiasan penuh warna, ratusan anak-anak warga RW 13 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, menggelar Karnaval Gemar Ramadan 1443 Hijriah dengan berkeliling pemukiman warga. Anak-anak begitu antusias mengikuti Karnaval Gemar Ramadan ini. Mereka mengenakan baju yang dihias agar terlihat penuh warna. Setiap anak bahkan membawa tulisan-tulisan dan gambar bernuansa Ramadan. Mereka bernyanyi dan menggembirakan kedatangan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Menurut Ketua Pelaksana, Karnaval Gemar Ramadan kali ini berbeda, apalagi para orang tua juga turut serta. Anak-anak yang berpakaian unik pun diberi apresiasi berupa hadiah. Dari sini adalah pertama, kegiatan ini bisa menumbuhkan giroh semangat di warga RW 13 pada dasarnya, sehingga mereka melihat bahwa kegiatan Ramadan itu memang udah akan datang, karena Rasul pun juga menyatakan bahwa kita harus menyambut dengan gembira kedatangan Ramadan. Dan untuk anak-anak ini adalah mereka tahu bahwa mereka jadi bagian untuk memberikan semangat kepada masyarakat RW 13 untuk menghidupkan semangat Islami. Selain karnaval, pihak Gemar Ramadan 1443 Hijriah Al-Huda akan memeriahkan Ramadan dengan aneka kegiatan positif
edukatif, dan inspiratif, khususnya bagi anak-anak agar terpupuk rasa cinta dan bahagia pada bulan suci Ramadan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiarani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.